Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga kalian masih tetap bersemangat pada hari ini untuk melanjutkan pembelajaran yang sudah sampai pada tema 1 subtema 4 pembelajaran 2. Nah, pada hari ini kegiatan pembelajaran kalian yang pertama adalah nanti kalian mengidentifikasi tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang kedua, menuliskan tahapan pertumbuhan tanaman yang berkembang biak dengan biji. Yang ketiga, kalian nanti akan memahami pentingnya kerjasama. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mulai. Tapi sebelum kalian mulai, kalian biasakan berdoa ya anak-anak. Berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran. Pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan pembelajaran di hari kemarin, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Jadi kemarin kalian sudah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan itu salah satunya dengan menggunakan biji. Nah, coba kita baca terlebih dahulu. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini itu ada gambar bagan biji ya, biji tumbuhan. Nah, sebenarnya biji tumbuhan itu ketika kita lihat di bagan itu ada 3 bagian. Yang pertama ada embrio, yaitu calon tumbuhan baru. Ada bagian kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, yang ketiga ada selimut biji, yang fungsinya untuk melindungi biji. Jadi biji itu memang keras ya. Seperti kalian kalau tahu biji semangka, ada biji nangka gitu kan, ada biji mangga. Nah, itu bijinya itu yang keras itu namanya selimut biji, karena fungsinya untuk melindungi embrio dan sumber makanan untuk tumbuhan baru. Nah, seperti itu ya anak-anak penjelasannya. Nah, tugas yang pertama itu nanti kalian agar mengerti daur hidup yang sudah Pak Arif jelaskan tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Nah, ini nanti kalian coba kalian buat diagram di buku tulis kalian seperti ini. Nah, dalam diagramnya itu nanti ada gambarnya. Ada gambar A, B, C, D, dan E. Nah, di sini sudah Pak Arif taruh huruf A. Berarti huruf A itu apa tadi gambarnya? Huruf A itu buah ya, buah semangka. Nah, sekarang kalian
urutkan sebelum buah itu, ini kan berarti ada tanda panah ya anak-anak, siklusnya ada tanda panah. Nah, kalau yang sebelum tanda A yang menuju anak panah yang menuju A itu berarti siklusnya sebelum berbuah itu tadi apa? Tahapan daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji tadi. Nah, setelah berbuah nanti jadi apa? Jadi apa? Nah, ini nanti kamu tulis hurufnya saja. Karena kalian sudah Pak Arif berikan gambarnya kan di sini. Tidak perlu digambar, kalian tulis hurufnya saja. Nah, yang betul yang mana? Nanti sebelum A apa, huruf apa, setelah huruf A huruf apa, lanjutnya nanti huruf apa gitu ya. Nah, begitu. Nah, kalau sudah, nanti kalian tulis di buku kalian, terus kirim fotonya, diupload. Tugas yang kedua, kalau tadi kalian sudah, ini yang tugas kedua ini masih berhubungan dengan tugas pertama. Jadi ketika kalian sudah selesai melengkapi bagan daur tumbuhan biji tadi, perkembangbiakan tumbuhan biji tadi, nah sekarang kalian di tugas kedua Pak Arif instruksikan untuk bercerita. Cerita bagan daur hidup tumbuhan bijinya tadi itu apa toh? Nah, contohnya seperti ini untuk mengawali ceritanya. Daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji. Nah, itu kan pertama kan. Setelah biji ditanam, maka akan tumbuh kecambah semangka misalkan, atau berkecambah. Nah, nanti ini kalian lanjutkan sesuai dengan daur hidup yang kalian lengkapi tadi. Urutannya seperti apa? Itu ya. Dalam bentuk cerita. Jadi bedanya tugas pertama, kalian tadi mengidentifikasi gambarnya, urutannya apa. Nah, yang tugas kedua, kalian menceritakan urut-urutannya tumbuhan biji ini apa dulu dari biji, terus kalian ceritakan daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji. Nah, dibuat kalimat seperti itu. Itu ya anak-anak untuk tugas kedua. Kalau sudah selesai, nah ini Pak Arif beri keterangan juga di tugas kedua itu yang huruf A tadi. Kalau misalkan kamu bingung, huruf A itu berbuah, keterangannya Pak Arif beri keterangan berbuah. Huruf B itu kecambah semangka. Huruf C itu berbunga. Huruf D itu biji semangka. Huruf E tumbuh daun. Nah, untuk membantu kalian menceritakan bagan daur hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Itu ya. Nah, kita kembali ke teks lagi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Kalau tadi itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, sekarang kita pelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Kalau pisang kalian tidak asing ya. Kalau cocor bebek coba nanti kalian searching di Google tumbuhan cocor bebek. Jadi biar kalian tahu tumbuhan cocor bebek itu seperti apa. Tapi kalau misalkan di sekitar rumah kalian sudah ada, pasti kalian sudah familiar dengan tumbuhan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun.
gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Ini sebenarnya ada gambarnya tapi Pak Arif lupa untuk memberikan gambar ya ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting penjelasannya kalian sudah paham. Nah, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Nah, pohon bambu, anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk membuat gapura peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di setiap tanggal 17 Agustus untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur membela kemerdekaan bangsa Indonesia yang berhasil mengusir penjajah dengan senjata tradisional bambu runcing. Jadi bambu runcing itu dulu juga menjadi senjata para pahlawan untuk mengusir penjajah di Indonesia. Nah, berhubungan dengan teks bacaan bambu tadi, coba kalian, sebelumnya Pak Arif beri ilustrasi gambar ya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan bentuk kegiatan yang ada pada gambar ini. Nah, kegiatannya apa ini kira-kira? Ini membuat gapura 17 Agustus kan dari bambu kan biasanya. Kebanyakan, ada yang tidak dari bambu tapi kebanyakan pembuatan gapura itu dari bambu karena lebih mudah, lebih ringan, dan untuk mengenang jasa para pahlawan yang Pak Arif ceritakan tadi di atas. Nah, tugas ketiga berhubungan dengan gambar dan ilustrasi teks pohon bambu tadi. Kalian coba jawab 5 pertanyaan yang Pak Arif berikan. Yang pertama, apakah warga di sekitar rumahmu bekerja sama saat membuat gapura peringatan 17 Agustus? Bagaimana cara warga di sekitar rumahmu bekerja sama dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus? Apakah manfaat bekerja sama menurutmu? Yang keempat, apakah kalian pernah bekerja sama di rumah? Berikan contoh kerjasama yang kamu lakukan. Jadi nomor 4 ini ada 2 pertanyaan. Kalian pernah melakukan kerjasama apa di rumah? Pernah melakukan kerjasama atau tidak? Jawabnya kan berarti iya atau tidak. Nah, kalau iya, berikan contoh kerjasama yang kamu lakukan. Kira-kira apa? Dalam waktu dekat-dekat kemarin itu kalian bekerja sama apa di rumah? Bisa bekerja sama dengan ibu ketika kalian mengerjakan tugas kan dibantu oleh bapak atau ibu, ayah atau ibu kalian. Nah, bentuk kerjasama kalian karena kalian sudah dibantu mengerjakan tugas, nah kalian membantu apa untuk ayah dan ibu? Nah, itu coba kalian sebutkan. Yang kelima, apa tugas kalian di rumah yang bisa kamu lakukan agar bisa membantu ayah dan ibumu? Nah, di pertanyaan yang kelima ini, kira-kira kalian bisa mengerjakan tugas apa ya agar bisa bekerja sama menyelesaikan pekerjaan di rumah sehari-hari? Kira-kira kalian melakukan tugas apa? Itu dijawab. Kalau sudah selesai nanti diuploadnya di sini ya anak-anak. Nah, ini ditambahkan file yang di bawah, kalian upload jawabannya. Nah, untuk hari ini masih Pak Arif ingatkan untuk kalian tetap berlatih perkalian. 1 hari 1 perkalian ya yang kalian hafalkan. Sekarang mulai menghafal karena kalian sudah tahu konsep perkaliannya. Jadi biar cepat untuk mengerjakan perkalian, sekarang Pak Arif minta kalian menghafalkan. Maka dari itu kalian cicil 1 hari 1 perkalian. Kalau sudah menghafalkan perkalian, kalian boleh melatih, mengasah daya ingat perkalian kalian dengan game yang Pak Arif
berikan di sini. Jadi sebelum kalian mengasah keterampilan kalian dengan game itu, kalian sebelum game harus menghafalkan perkalian terlebih dahulu biar kalian cepat hafal untuk perkaliannya. Pembelajaran dari Pak Arif mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya Pak Arif minta maaf. Semoga kalian tetap sehat dan semangat dalam belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.